Bahaya terbesar dari menggunakan AI untuk kerjaan data analis adalah bukan karena hasilnya salah. Tapi ketika atasan lo nanya, kenapa angkanya begini? Dan lo nggak bisa jawab. Lo nggak bisa jawab karena lo cuma kopas dari ChatGPT tanpa melakukan checking hasilnya. Oh ya, jangan lupa subscribe Halotek Academy biar lo nggak ketinggalan konten kayak gini. Oke, lanjut kita gas ke topik utama. Halo, gue Bima dari Halotek Academy, sebuah platform edukasi yang menjelaskan tentang dunia AI dan dunia data dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Video kali ini gue akan sharing cara menggunakan AI di kerjaan data analis, mulai dari data cleaning, data processing, analisis, analisa, sampai bikin dashboard. Sebelum adanya AI, tools-tools seperti Python, SQL, Excel itu tuh sebenarnya udah powerful dan ngebantu banget kerjaan DA di lapangan. Kerjaan DA dulu itu ngebangun formula, ngebangun sintaks, ngebangun coding dari Python dan SQL. Kemudian mereka ngerunning coding tersebut dan memeriksa hasilnya, kemudian ya memberikan kepada stakeholder. Nah, zaman sekarang AI hadir untuk membantu DA agar tidak perlu pusing-pusing memikirkan sintaks Python atau SQL-nya. Jadi DA cukup nge-prompt AI dan AI akan memberikan sintaks Python dan SQL sesuai yang lu minta. Tapi satu hal yang gak berubah dari zaman dulu sampai sekarang dengan adanya AI adalah lu harus menyiapkan informasi-informasi kepada AI sebelum lu menggunakan AI untuk melakukan analisa. Dan jangan lupa hasil dari AI harus di double check, harus diverifikasi agar angka-angka yang dikeluarkan oleh AI adalah angka-angka yang benar, make sense, dan bukan hasil dari halusinasi AI. So, maksudnya gimana? Nih gue jelasin step by step. Step pertama, dokumentasikan table-table dan kolom-kolom, berikan deskripsi yang detail terkait kolom ini untuk apa, table ini untuk apa, table ini menyimpan data apa, dan seterusnya. Dan juga kasih penamaan-penamaan kolom, penamaan table itu yang human readable agar bisa diperiksa oleh kita sebagai manusia. Serta mendefinisikan relationship atau hubungan antar table. Jadi kalau table misalnya table order, table processing, itu tuh relasinya apa sih? Misalnya processing ini itu terdapat data kolom order ID di mana order ID ngambilnya dari table order. Seperti itu. Pokoknya lu harus ngasih informasi penjelasan tentang relasi antar table. Lo harus siapkan itu semua. Hal ini mungkin terlihat membosankan dan kurang menarik. Gimana sih udah ada AI, ngapain gue harus manual bikin deskripsi untuk tiap kolom dan table? Tunggu dulu bro. Ini tuh kerjaan yang emang tidak bisa serta-merta menggunakan AI. Kenapa? Karena melakukan dokumentasi atau mendeskripsikan kolom atau table atau relationship itu tuh membutuhkan skill, sense bisnis, dan konteks bisnis yang cuma ada di perusahaan lo atau di tim lo itu. Ya AI kan mana tahu ya, yang kerja di situ kan lo bukan AI. Pokoknya intinya adalah lo harus menyiapkan informasi sedetail-detailnya sebelum menggunakan agar AI tahu apa yang sedang dia kerjakan. Oke? Next, step kedua. Step kedua adalah suruh AI ngedraft codingan terlebih dahulu. Jadi codingan mentahnya itu suruh AI bikin. Kemudian lu jalankan codingan itu, misalnya untuk data cleaning ya, lu jalankan codingan itu dengan sampel data yang lu punya. Jangan pakai full dataset ya, tapi dataset yang ya mungkin 100 row atau 1000 row, pokoknya sampel aja gitu. Kemudian lihat outputnya dan lu lihat, lu teliti, lu cermati apakah outputnya bener. Ada yang nggak make sense nggak, ada yang tiba-tiba lu ini muncul dari mana angkanya. Pokoknya lu harus ngecek. Setelah lu yakin oke ini codingnya benar, hasilnya benar, maka lu baru implementasikan ke seluruh dataset. Nah, kemudian codingan ini ketika lu udah yakin codingan ini benar, jangan lupa bikin testingnya. Kalau misalnya buat data itu buat SQL misalnya lu pakai DBT. DBT kan ada DBT test ya. Nah, lu bikin juga testingnya sedemikian rupa sehingga si codingan ini untuk beberapa use case itu hasilnya sesuai ekspektasi lu. Tujuannya adalah biar codingan ini tuh jangan di-prompt ulang lagi nanti ketika lu butuh. Jadi lu udah ada codingan, udah jadi gitu, nggak usah nge-prompt AI. Karena nge-prompt AI kan lama ya, bisa bolak-balik. Nah, mendingan nge-prompt AI itu buat codingan baru, bukan codingan yang sama. Jadi codingan yang dipakai misalnya berulang-ulang, itu lu harus bikin proper testingnya agar semua use case testingnya itu teruji, terverified. Habis itu baru ya udah, lu nggak perlu nge-prompt lagi untuk sesuatu atau codingan yang sama. Lu nge-prompt untuk logic yang berbeda dari logika sebelumnya. Codingan dari AI itu lu harus simpan, tapi dengan catatan lu harus
bikin proper testing untuk codingan tersebut. Jadi nextnya nge-prompt AI untuk bikin codingan baru, bukan codingan yang sama dari prompt sebelumnya. Next, kita akan ke step ketiga. Lebih baik menggunakan tools daripada menyuruh AI untuk melakukan eksekusi. Artinya apa? Gampangnya gini. Tools ini bisa script atau bisa formula. Misalnya sini gue tunjukin simpelnya formula aja ya. Contohnya misalnya gue pengen nyari outlier dari suatu data. Nah, lu tahu kan outlier itu ada beberapa rumus statistiknya. Salah satunya IQR. Jadi lu menggunakan metode IQR itu untuk mendeteksi outlier. Nah, lu bilang ke AI, gunakan metode IQR untuk mendeteksi outliers dari data ini. Nah, gitu. Biar AI nanti mencari formula IQR, kemudian melakukan implementasi formula tersebut ke dalam data lu. Daripada lu misalnya nge-prompt, tolong cari keanehan atau outlier, pokoknya kejanggalan dari data lu gitu, tanpa menyebutkan metode yang harus dilakukannya. Itu bisa aja AI itu melakukan halusinasi. Karena kan AI, jadi dia ngeprediksi sequence of token gitu. Jadi ketika lu pakai AI, sebisa mungkin lu spesifikasikan formula atau tools atau script untuk melakukan pencarian outlier. Dan kalau misalnya AI memberikan suatu angka, suatu hasil, jangan lupa tanyakan landasan dasar perhitungannya. Biar lu bisa koreksi apakah logis gitu perhitungannya menggunakan ini. Jadi jangan ditelan mentah-mentah hasil dari AI, tapi lu harus tanya ini dasar perhitungannya apa gitu. Dan terakhir adalah berhubungan sama membuat dashboard. AI bisa bikin dashboard, tapi tentu saja dashboard yang dihasilkan AI itu tidak serta-merta bisa kita langsung gunakan atau kita telan terus kita kasih ke stakeholder. Lagi-lagi, suruh AI bikin draft dashboardnya, bikin visualisasi kasarannya. Dari situ, kemudian lu coba untuk improve dengan melakukan perhitungan manual untuk ngecek hasilnya, atau ya lu bisa adjust manual dashboardnya, atau ya lu coba mendeskripsikan apa yang kurang dari hasil generate AI, kemudian lu deskripsikan, lu jelaskan secara detail, kemudian bisa promulang ke AI. So, sebelum dashboard itu di-share ke stakeholder, lu harus double check lagi hasilnya, angkanya, setiap angka yang dihasilkan, setiap visualisasinya, setiap trennya, dan lain sebagainya, lu cocokin lagi ke data aslinya. Emang mungkin kelihatan bulak-balik, tapi percayalah ketika lu udah mulai terbiasa melakukan itu semua, maka nanti lu bisa meng-automate itu semua menggunakan AI, dan lu bisa mempercepat proses checking manual itu. Lu bisa, nanti lu ketemu triknya, lu akan ketemu bagaimana prompt terbaik untuk membuat dashboard. Tapi sebelum ketemu itu, lu harus melakukan iterasi. AI bikin dashboard, lu double check ke source datanya benar apa enggak, nanti lu prompt ulang dan lain sebagainya, kemudian nanti lu dapet polanya, lu simpen promptnya, dan lu akan bisa mempercepat proses pembuatan dashboard ke depannya tanpa harus bolak-balik melakukan perhitungan manual. So, jangan sampai lu dibantai oleh stakeholder karena angkanya salah, atau lu nggak bisa ngejelasin kenapa trennya begitu, kenapa angkanya begitu. Sebagai DA, lu harus bisa ngasih alasan yang logis ketika lu present ke stakeholder. Otherwise, ya lu akan dibantai dan ya performa lu akan dianggap jelek. So, advice gua, AI adalah tools, AI bukan dukun. AI nggak bisa baca pikiran lo. AI cuma bisa memprediksi kemungkinan jawaban dari prompt yang lo kasih, ya berdasarkan apa yang dia tahu atau berdasarkan informasi yang dia tahu tentang data lo atau tentang scope kerjaan lo. Untuk membuat AI makin pintar, makin bisa ngebantu lo, dokumentasi dan verifikasi adalah hal yang penting di dunia AI ini. Semakin bagus dokumentasi, semakin bagus verification proses dari kita sebagai DA, maka semakin mudah kerjaan kita selanjutnya, karena AI sudah mengerti bagaimana pola, informasi, konteks dari data kita atau dari scope kerjaan kita, sehingga kedepannya AI udah tahu apa yang lo mau tanpa harus menjelaskannya secara detail. Gimana menurut lo semua? Apakah lo udah mulai menerapkan habit yang baik dalam menggunakan AI? Atau jangan-jangan lo ada trik yang lebih bagus untuk menggunakan AI khususnya untuk kerjaan DA? Share cara lo untuk mengimprove, mengenhance kerjaan DA lo dengan AI di kolom komentar. Mari kita discuss, kita lihat seberapa gila, seberapa inovatif, seberapa kreatif cara-cara lo
untuk meningkatkan produktivitas di dunia data analis. Oh ya, buat lo yang mau jadi data analis dari nol sampai tuntas, ada bootcamp namanya HaloCamp. Kelasnya eksklusif loh, cuma 15 orang doang per kelas. Dibimbing intens langsung sama mentor-mentor yang keren, yang jago, yang expert di dunia data analis. Dan tiap peserta itu lulus membawa portofolio unik untuk ngelamar kerja ya. Jangan lupa cek link detailnya di deskripsi dan jangan lupa join HaloCamp Bootcamp Data Analyst. So that's all for today. I'm Bima and see you in the next video. Bye bye.